Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 1. Hari ini pembahasan kita adalah seputar etika beragama dalam masyarakat Pancasila. Saya Rio, sudah ditemani teman saya yaitu Siva dan Hansen yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Halo semuanya. Halo semuanya. Langsung aja nih Siva, Hansen. Kalau kita ngomongin etika beragama dalam masyarakat Pancasila, kita harus tahu dulu nih, gimana sih etika beragama bisa berdampingan dengan prinsip-prinsip Pancasila? Mungkin bisa dimulai dulu nih dari Siva. Oke, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur seperti keadilan sosial dan persatuan. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan praktik keagamaan kita? Menurut saya, salah satu kunci pentingnya melalui penghargaan kita terhadap perbedaan keyakinan. Menghargai di sini bukan berarti harus menjalankan kegiatan agama itu ya. Maksudnya, kita hanya perlu untuk mengenal dan membiarkan mereka menjalankannya sesuai apa yang mereka percayai. Mungkin kalau menurut Hansen bagaimana? Mungkin kita bertiga di sini sepakat ya kalau Pancasila itu tidak akan pernah mengajarkan tentang perpecahan dan semua agama pun selalu mengajarkan untuk saling mengasihi, saling menghormati dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya apakah nilai-nilai Pancasila bisa berjalan berdampingan dengan etika beragama, jawabannya sangat bisa. Lalu sekarang pertanyaannya bagaimana? Saya setuju dengan pendapat Syifa. Mungkin yang tadi telah dijelaskan oleh Syifa terdengarnya mudah untuk dilakukan. Hanya sekedar menghargai, menghormati, dan juga toleransi. Tetapi kita harus melihat fakta bahwa ternyata tidak semua orang bisa menjalankan itu. Ternyata bagaimana kita bisa menghargai suatu agama tertentu di luar keyakinan yang kita anut itu juga sulit. Mungkin itu dari saya. Nah, selaras nih dengan pernyataan Hansen tentang sulitnya menjalankan prinsip-prinsip Pancasila berdampingan dengan etika beragama. Bisa kita lihat dari konflik-konflik keagamaan yang seringkali masih muncul. Menurut Shiva dan Hansen, apa sih faktor yang menyebabkan hal itu? Menurut saya, komunikasi dan pengertian yang kurang mendalam menjadi salah satu faktor utama ya Rio. Seringkali konflik-konflik itu terjadi karena dua atau lebih oknum yang terlibat itu tidak mau saling mendengarkan ataupun mencari pemahaman tentang keyakinan orang lain, sehingga akhirnya kita itu sulit untuk menemukan titik kesamaan dan konfliknya juga jadi sulit untuk diminimalisir. Mungkin saya hanya akan menambahkan sedikit Rio dari pendapat Hansen. Mungkin kalau dari pandangan saya, kita bukan hanya harus mencari pemahaman tentang keyakinan orang lain, tapi yang pertama dan utama adalah memahami dan mempraktikkan etika agama yang memang kita yakini. Seperti yang sebelumnya Hansen paparkan, sepertinya semua dari kita sepakat ya kalau agama yang baik tidak akan pernah mengajarkan untuk saling menyakiti dan sebagainya, yang bisa mengakibatkan timbulnya konflik yang tidak diinginkan. Begitu juga di sisi prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita yang mengandung nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Jika dijalankan seharusnya sangat bisa untuk meminimalisir konflik yang ada terkait perbedaan agama. Tapi kurangnya edukasi terhadap dua hal tersebut membuat kita seakan menjadi seorang yang fanatik dan intoleran terhadap perbedaan yang ada. Tapi kalau dari Shiva atau Hansen sendiri, apa kalian pernah terlibat konflik sebagai korban maupun pelaku? Mungkin dari perbedaan keyakinan, mungkin karena etika beragama dengan prinsip-prinsip Pancasila yang kalian tahu memiliki perbedaan. Kalau saya sendiri sih nggak pernah ya. Saya bersyukur berada di lingkungan yang memiliki toleransi yang tinggi. Mungkin hal tersebut juga bisa terjadi karena masing-masing dari kita sudah paham dengan konsep etika beragama serta prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Kalau saya beruntungnya hal tersebut tidak pernah terjadi kepada diri saya. Saya tidak pernah merasa terdiskriminasi karena agama. Menurut saya, pandangan yang benar terhadap konsep etika beragama serta prinsip-prinsip Pancasila yang pada akhirnya bisa membawa keadilan di antara adanya perbedaan. Kalau tadi Hansen bilang pandangan yang benar terhadap konsep etika beragama serta prinsip-prinsip Pancasila yang pada akhirnya bisa membawa keadilan di antara adanya perbedaan,
Apa implikasi dari penegakan etika beragama terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan? Pada dasarnya, penegakan etika beragama secara efektif dapat menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Contoh implikasi utamanya seperti penguatan toleransi dan keharmonisan, pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan sosial itu sendiri, dan juga pemberdayaan komunitas dan solidaritas sosial. Saat etika telah dilakukan secara baik, hal ini membantu masyarakat dalam membangun dialog yang lebih terbuka, mengurangi konflik, dan juga memperkuat hubungan antara kelompok yang berbeda, sehingga bisa terwujudnya seperti penguatan toleransi dan juga keharmonisan. Contoh yang kedua terkait pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan sosial itu sendiri. Ajaran agama seringkali menekankan pentingnya keadilan sosial yang berimplikasi dengan terdorongnya kesadaran akan pentingnya memastikan kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang adil bagi semua masyarakat. Dan yang terakhir, etika beragama itu sering mendorong kita untuk membantu sesama dan mempunyai sikap peduli terhadap yang membutuhkan. Dengan penegakan ini, komunitas dapat memperkuat solidaritas sosial, membangun jaringan dukungan, dan memberdayakan individu serta kelompok yang memerlukan bantuan. Dari hal tersebut, bisa kita lihat, ternyata bukan hanya tentang saling menghargai, tetapi penegakan etika beragama yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila juga bisa membawa masyarakat yang lebih berkeadilan. Saya setuju sekali dengan pendapat Hansen. Apa implikasi dari penegakan etika beragama terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan? Jawabannya sama. Penegakan etika beragama secara efektif dapat menjadi landasan penting terhadap pembangunan masyarakat. Terlepas dari hal itu, jika kita lihat dari sisi penerapan prinsip-prinsip Pancasila, kita akan mengetahui bahwa prinsip-prinsip Pancasila tentang masyarakat yang berketuhanan, kesatuan dalam keberagaman, nilai-nilai terkait kemanusiaan dan keadilan sosial juga dapat membawa masyarakat yang bukan hanya paham tentang agama tetapi mampu merealisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Siva dan Hansen atas waktunya hari ini. Jadi, kesimpulannya, etika beragama sangat bisa berdampingan dengan prinsip-prinsip Pancasila, bahkan keduanya seakan saling melengkapi. Bagaimana kita dapat merealisasikannya? Dengan membangun toleransi dan juga memiliki pemahaman tentang agama yang kita anut, agama yang mereka anut, dan juga prinsip-prinsip dari Pancasila itu sendiri. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.